Oke, sekarang kita akan belajar tentang isomer ya. Nah, untuk isomer sendiri ini merupakan lanjutan dari pembahasan senyawa hidrokarbon. Untuk di video sebelumnya yang tentang senyawa hidrokarbon itu aku udah membahas juga tentang sedikit ya pengertian dan contoh gitu dari isomer. Nah, kali ini kita akan lebih membahas lagi tentang pengertian dan macam-macam dari isomer. Nah, untuk pengertian dari isomer sendiri, isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimianya sama tetapi mempunyai strukturnya yang berbeda. Nah, jadi contohnya untuk C4H10. Nah, untuk senyawa C4H10 biasanya untuk cara penulisan rumus struktur dari C4H10 kan kita bisa menuliskannya yang normalnya kan biasanya ditulis seperti ini. Nah, tetapi nyatanya bentuk dari C4H10 rumus strukturnya ini bukan hanya kayak gini, tapi dia bisa mempunyai struktur yang berbeda, yaitu seperti ini. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa contoh dari isomer ini dimana jika senyawa C4H10 ini untuk penulisan rumus strukturnya, dia itu yang penting tetap memiliki jumlah atom yang sama. Jadi untuk C-nya yang penting dia berjumlah 4 dan hanya itu yang penting berjumlah 10. Nah, ini merupakan contoh dari isomer gitu. Jadi untuk isomer dari C4H10 yang ini gitu. Kalau yang ini kan dia biasanya namanya N-strep butana. N ini kan untuk normal karena untuk normal dari butana ini dia tidak memiliki cabang sehingga di sini normal butana. Kemudian di sini namanya 2 metil propana. Nah, gitu. Jadi untuk isomer dari C4H10 yang isomer dari butana yaitu salah satunya ialah 2 metil propana gitu. Oke. Nah, jadi untuk rantai utamanya di sini ada 3, ya kan? 3C. Kemudian di sini dia mengandung 1 cabang. Nah, berarti C-nya kan yang penting sudah berjumlah 4 gitu. Nah, ini contoh dari isomer. Kemudian kita lanjut ke macam-macam isomer. Nah, untuk klasifikasi dari atau jenis dari isomer sendiri ada 2. Jadi yang pertama ada isomer struktur dan yang kedua itu ada isomer geometri. Nah, isomer struktur ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk yang pertama itu ada isomer rangka. Nah, definisi dari isomer rangka ini adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Jadi, di sini aku sediain 3 contoh. Nah, jadi contoh yang pertama butana. Nah, butana ini seperti yang tadi, dia untuk penulisan yang biasanya itu kan kayak gini. Namanya normal strep butana. Nah, kemudian dia itu juga dapat dituliskan lain lagi kayak gini yang pada contoh sebelumnya gitu. Nah, jadi pada contoh sebelumnya ini merupakan jenis dari isomer struktur dan isomer rangka gitu. Oke. Nah, ini untuk butana sudah. Kemudian kita ke contoh selanjutnya yaitu pentena. Pentena ini biasanya untuk cara penulisan yang paling umumnya kan kayak gini, pentena, 1 strep pentena kayak gini kan. Nah, tetapi untuk kalau misalnya dia udah memiliki cabang berarti bisa dituliskan kayak gini, 3 metil 1 butena atau 2 metil 1 butena gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk pentena juga walaupun dia namanya di sini berbeda-beda tetapi jumlah C-nya tetap 5 dan hanya itu 10 gitu. Nah, di sini 1 2 3 4 5, di sini juga 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 gitu. Oke, kemudian untuk contoh pentuna. Nah, untuk pentuna kan biasanya dituliskan seperti gini. Nah, tetapi untuk isomer rangka dari pentuna ini kalau misalnya dia udah memiliki cabang, berarti pasti kan letak cabangnya itu hanya bisa di sini saja.
Nah, maka untuk isomer dari pentuna itu dia hanya memiliki satu struktur yang berbeda gitu. Nah, kayak gini. Dengan namanya yaitu 3-metil 1 butuna. Oke. Itu merupakan contoh dari isomer struktur dan yang sebelumnya itu isomer rangka. Kemudian kita ke klasifikasi dari isomer struktur berikutnya yaitu isomer posisi. Nah, jadi definisi dari isomer posisi ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama tetapi posisi gugus fungsinya itu berbeda. Jadi intinya untuk isomer posisi ini dia lebih hanya menjurus ke yang golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Jadi lebih menjurus ke alkena dan alkuna. Sedangkan untuk isomer rangka yang sebelumnya, dia itu memuat semua golongan dari senyawa hidrokarbon. Jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan untuk isomer posisi, dia itu yang termasuk di sini ialah cuman alkena dan alkuna. Nah, contohnya di sini. Misalnya untuk golongan alkena. Nah, untuk butena, di sini contoh dari alkena di sini ialah butena. Nah, butena kan memiliki rumusnya itu C4H8. Nah, berarti untuk cara penulisan yang paling umum dari butena itu kan biasanya kan kayak gini, CH2, terus ada rangkap 2 dan seterusnya kan. Nah, di sini untuk yang dimaksudkan dari isomer posisi ini ialah kita tahu bahwa yang contoh yang penulisan satu strep butena di sini posisi rangkapnya itu berada pada nomor 1 nih, maka di sini kan namanya satu strep butena. Nah, untuk penulisan rumus struktur dari butena ini bukan hanya posisinya itu bisa diletakkan pada nomor 1 saja, tetapi bisa juga diletakkan di nomor 2. Nah, kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4 kan, ada 4C. Nah, di sini kan posisi rangkapnya ini mendapatkan urutan kedua. Nah, makanya di sini namanya 2 strep butena gitu. Nah, jadi jumlah C dan hanya itu tetap sama, tetapi yang berbeda di sini hanya urutan atau letak dari posisi rangkap duanya gitu untuk alkena. Kemudian selanjutnya itu untuk butuna, untuk golongan alkuna. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa letak dari satu strep butuna, posisi rangkapnya itu posisi kata rangkap 3 berada pada nomor 1. Nah, makanya di sini namanya satu strep butuna. Dengan penjelasan yang sama pada 2 strep butena yang tadi, berarti si posisi rangkap 3-nya itu di sini dia berada pada nomor 2 gitu. Hanya posisi rangkapnya aja yang berpindah gitu. Kemudian kita ke isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi contohnya ini pada alkuna dan alkadiena. Nah, misalnya ini kita gunakan contoh pada golongan alkuna yaitu C3H4 propuna. Nah, untuk propuna kan rumus strukturnya kan kayak gini, struktur dari propuna. CH, kemudian ada rangkap 3, C strep CH3 gitu. Nah, dari sini si propuna ini kan dia kan mengandung 3C dan 4H. Nah, untuk yang mengandung 3C dan 4H, dia itu bukan hanya bisa rangkap 3 aja gitu. Bukan hanya rangkap 3 yang mengandung yang bisa memiliki 3C dan 4H, tetapi bisa juga rangkap 2 alkena gitu. Nah, jadi makanya di sini kalian bisa lihat untuk yang berikutnya. Nah, ada rangkap 2, posisi rangkap 2-nya itu ada pada posisi nomor 1, posisi pertama dan kedua gitu. Nah, tetapi C-nya sama, C-nya berjumlah 3 dan hanya juga berjumlah 4 gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan isomer gugus fungsi gitu. Oke. Jadi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya berbeda tetapi jumlah C dan jumlah hanya itu sama gitu. Nih, di sini juga yang untuk golongan alkena, isomer alkenanya dia mengandung 3C, 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian hanya juga berjumlah 4 sama.
cuman letak posisi rangkapnya saja yang berbeda gitu. Di 1,2 strep propadiena untuk isomernya. Kemudian di sini propuna. Itu, 1 strep propuna. Oke, itu merupakan isomer gugus fungsi. Dan isomer yang kedua yaitu isomer geometri. Jadi isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Contohnya ini pada alkena. Alkena kan dia mempunyai dua isomer geometri ya, yaitu ada cis dan trans. Nah, ini untuk contohnya. Nah, jadi cis ini apa? Jadi cis ini mengandung pengertian bahwa substituennya itu terletak pada bidang yang sama gitu. Jadi makanya di sini untuk ilustrasinya, untuk ini kan melambangkan rangkap 2 kan, CC. Nah, substituennya dia itu terletak pada bidang yang sama. Jadi untuk A dan B ini contohnya itu kayak substituen lah gitu. Nah, di sini A-nya sama, letaknya itu kan sama. Di sini juga letak pada bidang yang sama lah gitu. Nah, sedangkan trans ini dia mengandung pengertian bahwa substituennya terletak pada bidang yang berseberangan gitu. Jadi misalnya kayak A sama A ini berseberang, terus B sama B ini berseberang, dan begitu pula dengan A sama B ini dan ini kayak gitu. Nah, untuk penerapan contohnya kayak gini. Di sini untuk contoh dari cis dulu ya. Nah, cis ini kan yang tadi contohnya pengertiannya yaitu dia letak substituennya itu terletak pada bidang yang sama. Nah, makanya di sini CH3 kemudian CH3. Nah, ini dia terletak pada bidang yang sama, A sama A, CH3 sama CH3. Kemudian di sini ada C2H5 gitu. Nah, ini merupakan contoh dari cis. Nah, untuk cara penamaannya gimana? Untuk cara penamaannya itu berarti karena kita udah tahu bahwa ini cis, berarti namanya itu cis. Kemudian 3 strep metil, strep 2 strep pentena. Nah, mengapa pentena? Jadi pentena itu ya cara penamaannya itu sama seperti yang biasanya. Kita harus mencari rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, rantai utamanya kan di sini kan udah mengandung 2C yang ini. Nah, berarti 2, 3, 4, 5. Jadi rantai utamanya dari sini sampai sini gitu. Jadi kemudian untuk penomorannya kan dimulai dari yang paling mendekati rangkap. Nah, maka penomorannya dimulai dari sini 1, 2. Nah, maka dapat 2 pentena gitu. Kemudian untuk 3 metil ininya ini karena dari kayak 1, 2, 3 gitu kan. Nomor 3-nya kan di sini. Nomor 3 ini dia memiliki cabangnya itu metil gitu. Sehingga namanya cis 3 strep metil 2 pentena. Itu mungkin aku hapus dulu kali ya biar lebih jelas lagi. Keep dulu sebentar. Yang ini ya. Oke. Ini harus dihapus dulu. Atau aku tulis ulang aja. CH3 kemudian C2H5 ya, C2H5. Kemudian di sini CH3. Nah, untuk cara penamaannya gimana? Cara penamaannya itu kan kita harus kayak biasa, kita harus tentukan rantai utamanya dulu. Nah, rantai utama kan yang mengandung C terbanyak kan. Dan di sini C-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 C di sini, berarti 4, 5 gitu. Nah, dari sini untuk posisi ikatan rangkap 2-nya kan dia di nomor 2. 1, 2 kan. Nah, maka di sini strep 2 pentena gitu. Kemudian untuk posisi cabangnya kan ini 1, 2, 3. Nah, ada metil kan, maka 3 metil 2 pentena. Kemudian jangan lupa untuk tambahan cisnya. Oke. Kemudian untuk definisi dari trans itu kan dia mengandung pengertian bahwa substituennya itu terletak pada bidang yang berseberangan. Nah, jadi kayak gini, untuk substituen dari CH3 sama CH3 dia tuh letaknya berseberangan gitu. Nah, karena letaknya berseberangan, maka namanya itu dimulai dari trans. Nah, kemudian untuk penomorannya, untuk rantai utama. Untuk rantai utamanya itu dari kayak biasa ya, dari ini. Berarti
yang ini sampai sini, ini kan satu rantai lah gitu, rantai utama. Di sini kan ada 2C 3 4 5 gitu. Nah, untuk penomorannya dimulai dari sini. Maka 1 2. Nah, pada posisi kedua ini kan ada ikatan rangkap 2-nya, berarti 2 strap pentena ya, ini pentena. Kemudian untuk posisi cabangnya berada pada C ketiga, berarti 3 strap metil strap 2 pentena. Terus jangan lupa untuk tambahan transnya. Jadi namanya trans 3 strap metil strap 2 strap pentena itu. Oke, sekian untuk penjelasan tentang pengertian dan macam-macam dari isomer. Sekian, semoga bermanfaat.